Liam Neeson bekerja sebagai pengurus pemakaman. Adegan terlihat ketika Anna dan kekasihnya sedang bercinta. Terlihat bahwa sang wanita sedang memikirkan sesuatu. Tatapan Anna yang begitu kosong dan pacarnya berkata kepadanya, "Aku ingin kamu bahagia." Tak lama berselang ketika Anna sedang mandi, hidungnya mengeluarkan darah. Saat Anna kembali ke dalam kantor, dia melihat Jack dan siswanya sedang dibully. Tapi Jack mengatakan tidak apa-apa kepada gurunya. Anna terlihat sedang meminum obat-obatan untuk dirinya. Lampunya berkedip dan ketika Anna hendak pulang dari sekolahnya yang diajar, kemudian muncullah Jack dan menyalakan lampu. Dia hendak pergi ke pemakaman gurunya yang telah meninggal. Jack ingin ikut ke pemakaman tersebut, tetapi Anna menolaknya. Sesaatnya tiba di pemakaman, Anna mengatakan bahwa dia berduka dan dia terlihat panik hingga cemas. Ketika Anna pergi dan bertemu dengan pacarnya di restoran, pacarnya mengatakan kepadanya bahwa usahakan agar hari ini kita tidak bertengkar. Dia ditawarkan kenaikan pangkat oleh kantornya. Saat ingin melamarnya, Anna malah berpikir kalau dia akan diputuskan dan dicampakkan. Pacarnya mengatakan, "Kamu terlihat gila seperti ibumu." Dari gambaran percakapan di atas memunculkan latar belakang bahwa Anna mempunyai keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental. Sambil berkata bahwa dia tidak mirip dengan ibunya, kemudian dia pergi meninggalkan pasangannya. Sebenarnya dia mengatakan bahwa Anna untuk pergi ke Chicago bersama dengannya. Saat di tengah jalan dan ingin melepon, tampak Anna mengalami kecelakaan. Terlihat Anna tewas karena kecelakaan yang dialami dengan luka kepala yang robek. Liam Neeson mulai membersihkan mayatnya. Anna kemudian terbangun. Dia berkata, "Di mana aku?" Liam menjawab, "Kamu sudah mati tadi malam. Kamu mengalami kecelakaan. Kamu menabrak pipa bermuatan besi dan kamu dinyatakan tewas tepatnya 8 jam lalu." Kemudian dia menunjukkan bukti dengan catatan kronologis kematian Anna. Setelah menunjukkan sertifikat kematiannya, dia menjelaskan kronologi kematiannya kepada Anna. Karena tidak percaya bahwa dia telah mati, dia mengatakan bahwa ini pasti mimpi buruk. Saat pacarnya terbangun di rumahnya, dia menyadari bahwa Anna tidak berada di sisinya. Kemudian dia mulai menelpon ke HP-nya, tetapi langsung dimatikan oleh Liam ketika dia menerima telepon tersebut. Karena bingung, pacarnya mulai mencarinya di tempat bekerja. Dia tidak menemukan Anna di tempat itu. Mereka mengatakan bahwa Anna tidak masuk kerja pada hari ini. Dia tidak memberikan kabar sama sekali. Saat berpulang kerja, pacarnya mencarinya ke rumah ibunya. Kemudian dia mendengar kabar bahwa Anna telah mengalami kecelakaan dan tewas tadi malam. Ibunya mulai menyalahkan pacarnya bahwa seharusnya dia tidak membiarkan Anna pulang dalam keadaan cuaca buruk. Saat di ruangan pemakaman, mereka saling berbincang. Liam meyakinkan bahwa Anna sudah meninggal. Kemudian dia mulai menjahit luka Anna dan mulai menyuntikkan Anna dengan cairan yang membuat dia tidak sadarkan diri. Ketika ibunya datang, mereka berdua mulai berbincang. Sambil berargumen bahwa Anna belum dipersiapkan, ibunya tetap ingin melihat anaknya secara langsung pada ruang pemakaman tersebut. Sambil mempersiapkan mayat Anna, dia mengatakan bahwa jiwanya masih terus di sini. Ibunya mengatakan bahwa siapa yang akan mengurusi dirinya nanti karena Anna telah pergi duluan. Ibunya meminta untuk Liam mewarnai rambutnya seperti warna aslinya berwarna coklat sebelum pemakaman. Tak lama kemudian Anna tersadar dan dia mulai berdiri. Dia mencoba untuk menelpon, tetapi telepon tersebut tidak bisa digunakan. Dia mencoba berteriak untuk mengeluarkan dia dari dalam kurungan itu. Tak lama kemudian datanglah pacarnya sambil disambut oleh penjaga makam. Dia ingin melihat Anna secara langsung. Anna mencoba untuk berteriak, ternyata Paul tidak dapat mendengarnya sama sekali. Kemudian penjaga makam mulai mengunci Anna di dalam ruangan itu. Saat pacarnya ke kantor polisi dan ingin menanyakan kronologi kematiannya, tidak sengaja dia memasuki ruangan bekas kecelakaan mobil lalu lintas dan dia menghampiri mobil Anna. Dia melihat mobil bekas tersebut. Dia memohon bantuan agar Jack bisa membantu dia agar bisa masuk dan melihat Anna pada tempat pemakaman itu. Anna terlihat membawa gunting sambil menunggu Liam yang masuk. Dia berniat untuk menyerang Liam. Anna berkata bahwa aku akan membunuhmu, tetapi dia tidak jadi melakukannya. Dia mengatakan bahwa aku masih bernapas dan bagaimana bisa.
orang mati bisa bicara dengannya. Liam meyakinkan dia bahwa kamu bisa berbicara denganku karena aku mempunyai indera keenam. Liam tetap meyakinkan Anna bahwa dia bisa berbicara dengan orang mati. Dia tetap meyakinkan Anna bahwa pemakaman akan dilakukan di dalam 2 hari. Saat terbangun dari mimpinya, dia melihat wanita tua dan berkata bahwa dia belum siap. Sesaat kemudian, anak didik dari Anna berkunjung ke pemakamannya untuk melihatnya. Tetapi belum tepat di hari pemakamannya, Anna terlihat sangat depresi dan dia menghancurkan barang-barang di dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian datanglah Liam sambil berkata, "Mengapa kamu melakukan ini semua?" Ketika Paul berada di rumah, dia bermimpi melihat Anna. Scan berganti ketika Liam membawakan baju pemakaman untuk dirinya. Dia mengatakan bahwa itu merupakan baju pemberian dari ibunya. Tampak baju berwarna hitam, dan saat Liam ingin pergi, Anna berhasil mengambil kuncinya dan dia mencoba untuk kabur. Tak lama kemudian Liam menyadari bahwa kuncinya telah diambil. Dia memutarkan mobilnya dan kembali dan berhasil sampai di ruangan atas. Anna hendak keluar. Anna mulai bersembunyi. Penjaga makam berusaha untuk mencari di manakah Anna berada. Anna mencoba untuk menelpon Paul. Teleponnya berdering. Ketika diangkat, dia berkata bahwa untuk menolong dirinya, Paul tidak percaya. Kemudian Paul berkata, "Tolong hentikanlah." Kemudian Liam menemukan Anna. Liam menunjukkan cermin dan Anna mengatakan bahwa dia tampak seperti mayat dengan wajahnya yang begitu pucat dan dingin. Liam meyakinkan dia bahwa dia adalah mayat dan kamu harus menerima kenyataan bahwa kamu sudah mati. Dari bawah halaman terlihat Jack yang melihat ke arah mereka. Terlihat Anna sedang menggunakan gaun merah dan sedang berkaca. Saat dia bernapas dan kacanya berembun, Liam mulai menyeka kaca tersebut agar tidak terlihat oleh Anna. Dan mereka kembali ke ruangannya. Liam mulai mewarnai rambutnya dengan warna coklat. Paul pergi ke sekolah dan mulai mengemasi semua barang yang tersisa dari Anna. Dia mulai mengingat masa lalunya dengan Anna. Dia terlihat begitu sangat sedih. Saat Liam berbincang dengan Anna, dia mulai berbohong bahwa ibunya dan Paul tidak menangis saat berkunjung melihat mayatnya. Kembali lagi dia menyuntikkan Anna dengan suntikan itu. Akhirnya Anna tertidur. Saat Paul hendak pulang, dia berkenalan dengan Jack, murid Anna. Dia menyebutkan bahwa dia melihat Anna di rumah duka saat melewati rumah itu dengan tidak sengaja. Karena tidak percaya dan mulai marah, dia mengatakan bahwa kamu mungkin tidak mencintainya lagi. Dia meminta maaf kepada Jack karena melakukan perbuatan itu. Tak lama berselang, kemudian datanglah seorang polisi. Ternyata Pak polisi itu ingin mengunjungi kakaknya yang sudah dimakamkan di tempat itu. Sambil menunjukkan mayat kakaknya, dia mengatakan terima kasih kepada pengurus makam itu. Tetapi dia merasakan ada yang tidak beres pada pemakaman itu. Tampak kepala Anna bergerak ke arahnya. Karena tidak menaruh curiga, polisi itu pun pulang. Liam tampak berbicara sendiri dalam ruangan. Jack selalu menyapa ibunya yang sedang menonton saat dia pulang ke rumah ataupun pergi dari rumahnya. Ketika Jack mengunjungi tempat pemakaman itu, Liam menemuinya dan berkata bahwa aku tahu kamu melihat Anna. Jack berkata, apakah kamu bisa berbicara dengan Anna atau berbicara dengan orang lain? Dia mengatakan iya. Jack bertanya kepada Liam, pertama kali kamu memulai berbicara dengan siapa? Liam menjawab, dia berbicara dengan ibunya. Kemudian dia menawarkan bantuan kepada Jack bahwa dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa bantu untuk mengembangkannya. Liam meyakinkan Jack bahwa dia memiliki kemampuan yang sama seperti dirinya. Saat Paul menyadari bahwa Anna masih mempunyai gaun merah di rumahnya, dia pun pergi menyusul ke tempat pemakaman itu. Ketika Paul bertemu dengan sang penjaga makam, dia menginformasikan bahwa Jack telah melihat Anna di jendela. Kemudian sang penjaga makam berkata bahwa anak umur 11 tahun biasanya berimajinasi. Sambil berteriak dan mencoba mencari anak, Liam menahannya. Dia berkata bahwa Anna sudah pergi. Jika kamu tidak pergi dari tempat ini, maka sang penjaga itu akan melapornya kepada polisi dan dia tidak dapat memasuki ruangan itu. Paul berkata, baik, jika itu yang kamu lakukan, maka saya akan datang dengan surat kepolisian untuk menggeledah tempat ini. Sesaat sampai di kantor polisi, polisi mencoba untuk menjelaskan kronologi kematiannya dengan menunjukkan surat-surat kematian. Salah seorang polisi menyebutkan bahwa ada obat yang bisa membuat seseorang tampak seperti meninggal.
Obat itu bernama Hydrombromin, obat yang dapat membuat orang terbius beberapa saat seperti orang mati. Polisi mengatakan bahwa dia harus mempunyai bukti yang kuat karena mereka memerlukan bukti untuk menggeledah tempat itu, jadi tidak bisa hanya diasumsikan dengan pendapat belaka. Paul mencoba menjelaskan bahwa Anna pernah menelponnya di saat malam hari, tetapi mereka tidak dapat mempercayai bukti itu. Sambil melihat Anna, penjaga makam berkata kepadanya bahwa besok adalah hari pemakamanmu. Tampak mereka berdua sedang berbincang. Anna mulai bercerita bahwa mencintai orang menyebabkannya terluka, sehingga dia tidak berani mencintai siapapun. Akhirnya dia selalu menolak Paul. Sambil membukakan pintu, dia mencoba memberikan Anna untuk keluar. Karena Anna takut untuk pergi, dia tidak jadi melakukannya. Keesokan hari, datanglah Jack. Dia mengatakan agar penjaga itu bisa mengajarinya. Ketika ingin diajar, langkah pertama yang dilakukan oleh penjaga itu adalah menyuruh Jack untuk membantu menggalikan makam untuk Anna. Dan Jack menjawab, iya, ia akan membantunya. Sang penjaga sudah menjawab bahwa Anna tidak mati, hanya dia tidak mempunyai tujuan hidup. Terlihat Jack membantu dia untuk menggalikan kubur. Dan saat mau disuntik, Anna berkata kepada dia bahwa dia ingin melihat dirinya pada cermin untuk terakhir kalinya. Setelah berkaca dan dia menyadari bahwa ada uap kaca pada cermin yang dipantulkan, dia menyadari bahwa dia bernafas. Dia berkata kepada sang penjaga itu bahwa kamu telah berbohong kepadaku. Anna memberontak, tetapi dia berhasil menyuntikannya tepat pada lehernya dan membuat Anna menjadi tampak tidak sadarkan diri. Sesaat di pemakaman, mereka mengucapkan kata perpisahan kepada Anna. Sempat ingin tersadar, sang penjaga dengan sigap menutup pintunya sambil berkata kepada Anna, "Jangan takut, ini yang terbaik." Perlahan Anna mulai bernapas dan peti mati pun ditutup. Dari adegan yang terjadi, banyak foto korban yang telah dimakamkan ditempel pada kamar sang penjaga makam. Dia melakukan cara yang sama, yaitu mengubur mereka secara hidup-hidup dengan meyakinkan bahwa mereka telah mati. Scan terlihat bahwa Anna terlihat hidup dan terbangun di dalam kuburnya. Dia mencoba untuk berteriak, tetapi tidak ada orang yang mendengar ataupun membantunya. Sesaat berada di rumah duka, sang penjaga mulai membisikkan, apakah Anna sudah mati ataukah belum? Kamu tidak mempunyai banyak waktu. Karena panik, Paul pun mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari scan yang tampak, terlihat Anna kehabisan udara. Sesaat kemudian, Paul pun sampai di pemakaman itu dan mulai menggali makam. Anna terlihat tersadarkan diri, dan ternyata itu hanyalah halusinasi dari Paul yang tengah mengalami kecelakaan saat pergi menemui Anna. Paul dinyatakan tewas oleh pihak yang berwajib. Kejadian serupa yang dialami oleh Paul. Dia bisa berbicara, tapi dia tidak dapat bergerak. Sang penjaga makam mengatakan bahwa kamu sudah mati, sambil Paul mengatakan bahwa aku belum mati. Kemudian dia ditusuk mati oleh sang penjaga makam dan dia pun tewas. Adegan pun berakhir. Sang penjaga makam membuat mereka seolah-olah sudah mati. Pada kenyataannya, para korbannya belumlah mati. Dia membuat semua orang pada pemakaman itu tampak seperti orang mati. Kemudian dia membunuhnya dengan cara dikuburkan hidup-hidup ataupun dibunuh secara langsung. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tunggu konten-konten selanjutnya.